Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Safiyullah. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu Muhammadar Rasulullah. Tiga kali. Asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes jawabnya. Hujan-hujan yang mengenakan tidur. Tapi subhanallah hari ini saya ditelepon dadakan ada kayak tukang tahu dadakan digoreng 500. Kita jawab salam sekali lagi, mudah-mudahan yang jawab salam mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, amin. Allah jadikan keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Dan Allah lunasi semua hutang-hutang kita, amin. Rumahnya punya hutang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyul habib. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang saya hormati Sohibul Bait Masjid Darussalam. Saya terus terang aja sampai kangen ini ke Masjid Darussalam. Yang masih ada jadwal cuma khotib Jumat. Alhamdulillah tadi ditelepon sama Pak Soleh, Pak Ustadz ada di rumah, ada. Mohon izin Pak Ustadz bisa ke masjid, insya Allah bisa. Saya kan coba panggilan Bu. Kalau dipanggil pasti datang, insya Allah. Yang saya hormati pula Ketua Majelis Taklim, ya, mudah-mudahan terus istiqomah dalam kebaikan. Pengajian di IS ini termasuk pengajian yang paling ramai, Bu. Ya, bahkan di tahap 3 ini di setiap masjid dan musholahnya ada pengajian ibu-ibu. Ya, kalau di Al-Ikhlas setiap hari Jumat, ya. Di yang hari Sabtu itu makmum Masjid Al-Ihsan sama Masjid Darussalam.
Insya Allah besok pengajian gabungan di Masjid Ahsanul Amalah tahap 1. Insya Allah yang isinya juga Pak Ustadz Roni. Puja dan pujian kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ngaji itu betapa orang yang ngaji itu sangat apik. Orang yang ngaji itu sangat bagus. Orang yang ngaji itu orang pilihan. Orang yang ngaji itu orang yang benar-benar bisa memanfaatkan waktu. Sampai-sampai dikatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia rugi. Siapa yang rugi? Orang yang menyia-nyiakan waktu. Illal ladzi, kecuali aminu, orang yang beriman, wa amilu sholihah, dan orang yang beramal soleh. Nah, hari ini kita ngaji ini salah satu amaliyah yang luar biasa. Kita datang ngaji dari rumah niatnya lillahi ta'ala, mau siapapun gurunya. Mau gurunya Urun, Ustadz Roni, yang mau gurunya Uhai, Ustadz Ahmad Yani, mau gurunya Ustadz Abdul Somad, mau siapapun gurunya, Ustadz Abdul Muttalib sekalipun, kalau niat dari rumah ngaji Bismillahirrahmanirrahim, maka dihitung juga sebagai penghapus dosa-dosa kita. Kok bisa Pak Ustadz? Bisa. Karena ketika kita ngaji, kita lagi tazkiyatun nafs. Apa tuh Pak Ustadz? Namanya bagusan dikit, jarang dengar. Kita lagi ngebersihin hati kita. Apalagi penyakitnya ibu-ibu nih, Bu. Saya bacain hadis, ini hadisnya bukan Pak Ustadz Roni yang ngomong. Ini hadisnya adalah hadis dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyinya Pak Ustadz? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Rasulullah pernah dawuh, Rasulullah pernah ngomong. Apa yang disampaikan dalam omongannya Pak Ustadz? Kata Nabi, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iyyakum wa zanna fa inna zanna akzabal hadid. Artinya, janganlah kamu berprasangka jelek kepada seseorang. Janganlah kamu berprasangka buruk kepada seseorang, karena prasangka itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Baru punya prasangka jelek aja minggu kita sama orang, itu sudah sedusta-dustanya ucapan. Tetangga lewat pakai mobil, harusnya mah sebagai tetangga yang baik, kita tetangga beli mobil, alhamdulillah. Bisa Bu? Tetangga beli mobil, alhamdulillah. Tetangga beli mobil, kita masuk angin. Tetangga bangun rumah, kita masuk rumah sakit. Tetangga pergi haji, kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Ustadz, urusan hati mah susah, nggak ketahuan. Iya, urusan hati adanya di dalam, Bu. Ibu bisa ngelihat orang senyum, ibu bilang bahagia, bisa jadi dia senyum di atas penderitaan kita nggak tahu. Kita kan ngelihat orang ini dari penampilannya aja, Bu. Pak Ustadz Roni bawa mobil ngajak anak istri, Pak Ustadz Roni mau jalan-jalan, kan begitu ya? Ibu bapak habis dari bank, disangkanya habis ngambil, padahal habis bayar cicil. Gitu, prasangka kita kadang nggak sama, Bu. Dan kita menganggap prasangka kita itu adalah yang paling benar. Hati-hati, Bu. Ini penyakit hati yang sampai Nabi katakan ketika orang punya dengki, ketika orang punya hasad, dia bisa membakar amaliyah kita. Summa na'udzubillah min dzalik.
Ibu udah bagus banget, pakai kerudung, pakai hijab, nutupin aurat, bagus nggak? Bagus. Tapi kalau mulutnya masih nyakitin tetangga, Bu, mulutnya masih suka nyinyirin tetangga, mulutnya masih dengki sama tetangga, Masya Allah, itu penyakit hati yang perlu dibersihin sebenarnya. Pakai kerudung bagus, Pak Ustaz, bagus, demi Allah. Tapi yang harus dibagusin setelah pakai kerudung apa? Cara berpikir dan hati kita. Berapa banyak penyakit yang nempel di kita itu justru karena apa? Karena prasangka dan pikiran kita sendiri. Coba Bu, orang yang punya emosional, orang yang suka marah-marah, orang yang suka temperamen, nggak bisa disenggol sedikit, pasti punya penyakit darah tinggi. Ya, yang gampang sensi gitu, baru dibilang dasar kita perlu marah. Sebenarnya kalau dibilang hitam jangan marah. Orang hitam itu harusnya kalau marah ketika dipanggil putih. Benar nggak? Setuju nggak nih? Hitam loh, emang gue hitam gitu. Tapi kita nggak terima, Bu. Yang hitam, yang kita yang nggak hitam juga ketika dipanggil hitam kita marah, padahal oh iya gue hitam gitu. Hitam pasti hitam manis gitu. Ya. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu apapun bentuknya, Bu, jangan sampai menjadi penyakit hati. Ya. Karena prasangka buruk kita itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Jangan sampai kita punya pikiran jelek sama orang. Ketika kita punya pikiran jelek sama orang, orang lain pasti punya pikiran jelek sama kita. Ya Bu, jadi kalau kita punya pikiran ibu ingin dihormati, maka menghormati orang dulu. Ibu nggak mau diomongin orang, maka ibu jangan ngomongin orang dulu. Gitu. Ibu pengen dihargai orang, maka ibu harus menghargai orang dulu. Kita kudu ngasih contoh duluan, Bu. Ya, jangan sampai apa yang jadi kita lakukan udah sholatnya bagus, bahkan nanti di hari kiamat, Bu, orang haji datang dengan hajinya, orang yang suka sedekah datang dengan sedekahnya, orang yang suka ibadah sholat datang dengan sholatnya, orang yang suka melakukan ibadah amalia nanti di hari kiamat akan datang dengan amalia-amaliahnya. Tapi dia rugi, tapi dia bangkrut. Kenapa? Dia tergolong orang yang muflis. Apa itu orang yang muflis? Orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut, Pak Ustaz? Dia ibadah, dia ngaji, dia sholat, dia nutup aurat, tapi masih punya prasangka buruk sama orang lain, dan terlebih dia menyakiti orang lain. Bu, pernah ketemu pengemis yang datang ke rumah kita? Pernah ya? Pernah dari hati kita terbesit, kita berpikir jelek sama pengemis? Insya Allah enggak ya? Jangan sampai kita punya pikiran begini, Bu. Jujur, setelah saya cek, Bu, itu yang banyak duit itu justru yang kelihatan pengemis. Bu, lampu merah Tangerang Kota itu kan begini bentuknya. Itu pengemis ini kita boleh hitungan, Bu, banyakkan uang kita atau uang pengemis? Pengemis. Pengemis itu, Bu, ada lampu merah perempatan, ditaruh pengemisnya 4 anaknya. Setiap 5 atau 7 menit lampu merah itu kan berubah menjadi lampu hijau. Itu anak pengemis yang 4 orang itu, Bu, itu muter. Setiap ada yang ketika lampu merah dia muter, ada yang ngasih uang paling sedikit banget itu 2.000 perak. Iya. 2.000 ya, 2.000 kali 4 berapa? 8.000. Itu dia kerja baru 10 menit. Bayangin kalau dia kerja 8 jam, Bu. 8.000 kali 8 jam. Belum kalau lembur, Bu, mulai jam 9. Bener kan ini, Pak? Apalagi Sabtu Minggu dia mah. Bu, setelah dihitung-hitung, Bu, ini kejadian saya sempat cek, karena saya sempat cek. Itu setelah dihitung sebulan
Pengemis itu punya penghasilan 28 juta dari 1 bulan dengan 4 anaknya yang ditaruh di tempat lampu merah. Jangan pernah punya pikiran jelek. Beneran Bu, demi Allah. Bahkan tukang sapu di Taman Tekno Bu, yang sering kemana-mananya, kira ibu-ibu saya cek rumahnya, itu gudang kardus. Truknya gede 2, punya mobil Avanza 1, motornya 9. Ini beneran. Justru yang kelihatan miskin itu kita sebenarnya. Beneran. Yang benar-benar miskin itu kita. Cuma kan kita tinggalnya di komplek, nggak kelihatan susah, benar. Kan kita orang kampung Bu, ya, yang dari kampung Jawa tinggal di Gria Indah seru. Yang dari Ciamis tinggal di Jawa Barat tinggal di Gria Indah, Serpong. Yang dari Padang, yang dari Jawa, yang dari Batak, kita ngumpul di sini Bu. Makanya jangan pernah punya pikiran jelek. Tetangga lagi lewat, mukanya cepet tuh kita bilang sopo amat. Ya, pernah nggak punya pikiran gitu? Ya. Bisa jadi orang itu habis berantem sama suami. Kita nggak tahu. Jangan pernah ngejudge pikirannya dahulu. Ya. Kenapa Pak Ustadz orang yang datang pada hari kiamat, orang yang sering ngaji, orang yang sering sholat datang Bu, terus kata Allah apa? Tunggu dulu. Ya Allah, saya punya ibadah haji 3 kali berangkat haji, ya Allah, bagus nggak? Bagus. Ya Allah, saya sholat 5 waktu nggak pernah ditinggal, ya Allah, bagus nggak? Bagus. Ya Allah, tiap minggu saya ikut pengajian masjid Darussalam, bagus nggak? Bagus. Tapi kata Allah, tunggu dulu, stop. Kenapa? Dicek amaliyahnya, ternyata dia golongan yang muflis, orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Tiba-tiba datang orang yang pernah disakiti Bu. Apa kata orang yang pernah disakiti? Tajam-tajam kata-katamu, sakit hati dia. Serang-serang perbuatanmu, tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Sakit hati. Dia nggak ngerasa tiba-tiba difitnah. Dia nggak ngelakuin kezaliman, dia nggak ngelakuin kejahatan, tiba-tiba dibully. Benar ini introspeksi. Nangis Bu, yang tahu nangis siapa? Al. Ngadunya sama Al. Kalau udah ngadunya sama Allah, resikonya berat Bu. Doa orang, salah satu doa yang diijabah oleh Allah adalah orang yang dizolim. Kan Ibu siap-siap bisa zolim. Ya, doanya nggak boleh. Ya. Ibu harus jadi orang yang terzolim. Maksudnya apa Pak Ustaz? Tiba-tiba kata Allah apa Bu? Stop. Kata Allah stop. Kenapa ya Allah? Ada orang yang minta pertanggungjawaban. Ya Allah, saya di dunia pernah disakitin sama fulan bin fulan. Kenapa? Saya pernah dikatain miskin ya Rob. Dikatain miskin, sakit hati ya Rob. Kenapa? Padahal saya orang kaya ya Rob. Dia nggak tahu aja ya Rob, saya punya tanah di kampung berhektar-hektar. Saya lagi ngamar ya Allah di sini ya Rob, jadi orang miskin. Dia nggak tahu. Coba bayangin Bu, orang kalau nggak punya dendam sama dengki itu masya Allah Bu, kita nggak ada bagusnya. Ya, kita senyum dibilangnya kita lagi ngeledekin di. Ini ada bagusnya. Orang kalau udah punya penyakit dengki, itu kita nggak ada baiknya. Kita lagi cembetut, sangkanya lagi marah sama dia. Beneran ini mau. Kita kudu bisa ngejaga hati. Beneran. Kalau hatinya baik, maka semua perbuatan amaliyahnya Bang. Kan nilainya dari hati. Tapi kalau hatinya buruk, maka segala perilaku dan tingkah lakunya juga buruk. Diprotes, ya Allah, ya Rob, ternyata amalia saya pernah memang datang sering ngaji di Masjid Darussalam ya Rob. Tapi saya ya Rob, saya datang ngaji, tapi saya ngomongin orang terus ya Rob.
padahal nggak tahu itu apa yang diomongin benar apa enggak. Andai kata benar jadi ghibah, nggak benar jadi fit, dua-duanya dong dosa. Nggak boleh, Bu. Karena kita nih, misal contoh gini, kita punya dengki sama pejabat aja, dasar pejabat korupsi begitu. Kita bilang begini, ketika suami kita jadi pejabat, punya kesempatan nggak buat korupsi? Punya. Gitu loh. Kita melihat perilaku orang itu, jangan kita judge dia adalah yang paling buruk. Belum tentu ketika kita sama di posisi dia, kita bisa menjaga amanah itu dengan baik. Maka yang paling penting adalah jaga hati. Ya Bu, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Gitu kan? Kita kudu jaga hati. Bahkan satu ketika pernah orang yang sering ngaji itu beruntung. Kenapa Pak Ustadz orang yang ngaji beruntung? Walaupun ibu gak paham, ya, walaupun ibu gak ngerti, ada Pak Ustadz ceramah pegang-pegang kita kuning, gak ada harokatnya, kita datang aja, Bu, dengerin aja ngaji. Ustadznya ngebet buku, kita ngikut ngebet, kita ikutin deh Ustadznya buka kitab, kita ikutan buka kitab. Ditanya sama teman yang sebelah, halaman berapa? Ya. Yang penting ngaji. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang ngaji, siapa yang berusaha buat ngaji, dia sama aja lagi bikin jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ngaji itu lagi tazkiyatun nafs, lagi membersihkan hatinya. Jangan sampai hatinya itu kotor. Ya. Ibu-ibu yang sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saking pentingnya nih Bu, saking pentingnya menjaga hati, karena setiap penyakit yang ada di diri kita itu adalah prasangka, dan penyakit dimulai dari penyakit hati. Dan penyakit hati itu nggak ada obatnya. Beneran, Bu, ngobrol besi. Ngobrol di depan nih, ngobrol. Penyakit hati itu nggak ada obat, dan nggak akan pernah bisa sembuh, Bu. Kalau ibu punya korengan dikasih salep bisa sembuh. Luka di badan ketika kita punya goresan, lukanya bisa sembuh. Jerawatan, Bu, ibu jerawatan itu sekarang ada facial yang glowing, itu juga bisa sembuh. Tapi kalau penyakit hati, Bu, sampai ibu mati, penyakit hati itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Jangan banyak nyakiti orang, Bu, kalau nggak mau dikomplain nanti amaliyahnya. Jangan sampai nanti kita udah di padang mahsyar, kita dikumpulin timbangan pahala kita lebih besar daripada keburukan kita. Alhamdulillah. Tiba-tiba ada yang komplain, Pak Ustadz, ya Allah saya mohon izin, ya Allah saya pernah disakitin, ya Allah. Akhirnya pahala sholat kita diberikan sama orang yang kita sakit. Datang lagi yang komplain, ya Allah saya mau protes, ya Allah saya pernah jadi pengemis, tiba-tiba saya minta di rumahnya nggak dikasih duit, malah diludahin. Tuh, pahala hajinya pindah lagi kepada si pengemis. Terus makin banyak yang komplain, pahalanya semakin berkurang. Datang lagi yang komplain nih, ya Allah saya minta izin, ya Allah saya pernah dizolimi sama dia, ya Allah dulu dia orang kaya sombong banget, ya Allah tangannya 2, dia pakai gelang 10. Ada cincinnya, jarinya 10, dia pakai cincin 2 dulu. Ada yang begitu? Ada. Digis mah nggak ada, Bu. Nggak ada. Digis kan? Nggak ada. Insya Allah. Nggak ada yang putih. Ya. Tiba-tiba komplain, saking pahalanya habis, akhirnya apa, Bu? Dosa orang yang kita sakitin itu, dosa orang yang kita zolimi itu
diberikan kepada kita yang sudah nyakitin, kira-kira kita rugi apa beruntung? Rugi. Akhirnya kita yang harusnya timbangannya lebih besar, lebih pasang lebih daripada dia yang lebih besar, harusnya kita masuk surga Allah, kita akhirnya masuk nerakanya Allah Subhanahu ini. Ya, jadi jilbab boleh panjang. Benar bisa ngomong. Jilbab boleh panjang, pikiran juga harus paham. Jilbab boleh panjang, ngaji boleh rajin, tapi pikiran hati gak boleh dengki sama orang. Apalagi sama guru, apalagi sama ustadz, apalagi sama ustadzah gak boleh. Benar. Nanti nih ketika kiamat kubro, kan kiamat kubro bentar lagi bu. Kemarin gunung Semeru meletus. Itu kalau dalam ramalan orang dulu, ketika gunung Semeru meletus itu kan dampak dari perubahan geologi yang ada di permukaan bumi, bisa jadi tsunami. Itu kan ngingetin kita tuh, makhluk yang bernama gunung aja bisa marah. Contoh kecil bu, ini apa namanya bu? Ini apa namanya? Air. Kalau di Indonesia, tapi kalau di Jawa dibilangnya banyu, di Sunda bilangnya cai, di Inggris bilangnya water. Ini kita bilang cai itu yang bener ya kan? Enggak ada bener. Ayo. Hakikatnya adalah ini adalah makhluk Allah. Tsunami kemarin di Aceh bu, itu air kan? Yang kita minum air kan? Yang tadi hujan air kan? Sama-sama air, tapi airnya Allah. Ketika Allah sudah berkehendak bu, apa yang kita punya kalau mau dikasih tsunami di Gria Serpong, yang kaya jadi terus apa yang kita sombongin bu? Gak ada yang kita sombong. Yang kita makan cuma jadi kotoran. Coba yang punya makanan di rumah disimpan. Ada tetangga susah bu, kita boleh ngajinya pinter demi Allah. Tapi kalau ada tetangga kita kelaparan bu, tetangga gang kita sampai gak makan cuma gara-gara kita nyimpen nasi, nyimpen lauk lebih ada di kulkas, sampai tetangga kita gak makan, kita sebagai seorang beriman kita dosa. Ini tanggung jawab kita. Makin sering ngaji harus punya respect sama tetangga. Makin sering ngaji makin berpikir positif sama orang lain. Makin sering ngaji makin punya pemikiran baik sama orang. Makin sering ngaji gak boleh ngelawan suami. Makin sering ngaji harus makin sabar ngurusin anak. Makin sering ngaji harus makin tawadu. Gak boleh bikin kita jadi lebih sombong. Sampai ada orang gak ngaji, dia tuh gak ngaji, akan bodoh ngaji, itu selesai tuh. Kita berubahnya seperti iblis. Iblis itu orang yang taat tuh. Iblis itu pinter. Iblis itu alim. Cuman gara-gara dia sombong ketika nggak mau disujud sama Nabi Adam, nggak mau sujud, illa iblis atau wastakbara kana minal kafirin. Kata Allah, iblis termasuk orang-orang yang kan. Ya, misalnya pegadaian Inggris luar biasa, cuma PR-nya satu. Semakin kita alim, jangan pernah merasa jadi diri lebih baik. Kita harus bisa membaikan orang lain. Kalau kita emas, kita harus bisa mengemaskan orang lain, gitu loh. Emas mau ditaruh di got tetap emas gak? Mau ditaruh di genteng tetap emas gak? Mau taruh di sampah tetap emas gak? Emas. Emas mau ditaruh manapun akan tetap jadi. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu memperbaiki niat dan hati kita untuk senantiasa membersihkan hati kita. Tazkiyatun nafs. Kita harus membersihkan hati kita. Kalau luka di badan bisa sembuh, kalau hati orang kita sakitin, kita nggak akan pernah tahu. Maka mulai saat ini nih bu, yang pernah ngerasa punya musuh, ulun minta maaf. Yang lagi marahan sama tetangga, nggak usah lama-lama. Ya, yang lagi marahan sama tetangga, nggak usah lama-lama, langsung baikan. Terpulang ngaji nih, tok assalamualaikum, gua habis dengar ceramah Pak Ustadz Rodi, daripada nanti amalnya gua termasuk orang yang rugi, hari ini gua minta maaf. Perkara dia nggak mau maafin, terserah.
Yang penting kita udah minta maaf. Pahim tuh? Pahimna Argentina Singaparna Palestina. Ya, bisa ya Bu? Jadi pulang hari ini yang masih lagi marah sama suami langsung minta maaf. Minta maaf Bu. Ya, minta maaf sama suami paling gampang Bu. Bu, minta maaf sama suami paling gampang. Ini kan suami belum pulang kerja ya. Pas suami pulang kerja, ibu dandan yang paling cantik. Jangan dandan cantiknya cuma ngaji loh. Ngaji merapi bener. Ya, pakai baju gamis. Ya, pengajian BKMT bajunya pengajian Majelis Taklim Masjid Darussalam gamisnya pengajian mingguan gamisnya ketemu lagi pakai daster. Betul itu Pak Ustaz. Betul banget. Enggak di sini mah enggak dari bos. Ya Bu, minta maaf sama suami paling gampang Bu. Suami itu kalau pulang kerja ibu senyum. Karena ciri-ciri wanita soleh apa Bu? Ciri-ciri wanita soleh bukannya cantik loh. Kalau dipandang, ya dipandangin tuh resep. Apa sih bahasa resep? Enak. Adem, enaknya, nyaman, jangan cembetut. Ini mah senyumnya gajian pas tanggal 1 doang. Ya, udah tanggal 16, 17, 18, 19, 20, 21 sampai akhir bulan cembetut banget. Ya, nggak boleh Bu, tetap senyum. Dikasih istri, dikasih suami 17 juta alhamdulillah. Dikasih suami 11 juta alhamdulillah. Dikasih suami 7, alhamdulillah. Dikasih suami 1, alhamdulillah. Namanya berat amat. Ya, jujur nih Bu, yang gajinya 15 koma siapa? 15 koma. 7 koma ada ya? 7 tangan. Alhamdulillah. Tanggal 7 udah koma. Kalau saya jujur aja Bu, saya mah gajinya 1 koma tanggal 1 udah koma. Ya Bu, ayo makin sering ngaji, makin taat sama suami. Pak Ustaz, suami saya tapi nggak sholat Pak Ustaz, apa saya kudu taat? Harus. Selama perintah dan perkaranya itu mengajarkan kebaikan. Suami nyuruh sholat bagus ya Bu. Tapi saya kasih tahu, mulai besok bilangin suami nggak boleh nyuruh orang sholat. Nggak boleh. Ini saya kasih tahu nih, nggak boleh nyuruh orang sholat. Coba dah, Bu Novi lagi sholat terus disuruh. Orang lagi sholat nggak boleh disuruh. Nggak boleh nyuruh orang sholat, lagi sholat disuruh. Ya. Kayak udah kan? Nggak boleh nyuruh orang sholat. Lah orang lagi sholat masa disuruh? Nggak boleh. Selesai sholatnya baru disuruh. Pak Ustaz, ada tetangga main ke rumah kita lagi sholat, tok, assalamualaikum, kitanya lagi sholat, yang paling benar apa Bu? Memberhentikan sholat kita atau apa? Itu yang paling duduk putih, jawabnya apa dia? Kencengin bacaan. Ih, cerdas Ustaz aja jalannya. Ya. Ketika ada tamu, tok, assalamualaikum, kita lagi sholat, kita mengencangkan bacaannya Allahu Akbar. Makin diketok juga, tok, Sami Allah. Makin gak jelas juga diketok lagi, tok, assalamualaikum. Yang tamunya budek dari Indonesia. Ya, baru ngomong, tamunya budek. Ya, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini kita belajar bagaimana kita harus menjaga hati, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Ya,
makin sering ngaji, makin sering taat sama suami, makin sering ngaji, makin ibadahnya makin khusyuk, ibadahnya orang yang bahkan Bu, tidurnya orang alim, tidurnya kita yang punya ilmu itu lebih baik daripada sholatnya orang yang tidak punya ilmu. Ya, maka kita beruntung di GIS ini banyak ustaz. Ya Bu, saya udah hitung di GIS ini ada ustaznya nambah jadi 69 ustaz. Yang sebelumnya di LKPM itu ada 49. Sekarang sampai dengan hari ini di GIS itu udah ada 69 ustaz. Alhamdulillah. Kita banyak beruntung Bu di GIS. Kenapa Bu? Di GIS itu ada ustaz yang punya ilmu fardu kifayah. Di GIS ini ada ustaz yang punya ilmu, yang ilmunya itu menggugurkan kewajiban kita. Satu kampung, satu masjid nggak ada yang bisa ilmu tajwid, maka satu kampung dosa semua. Satu kampung nggak ada yang ngerti ilmu fardu kifayah ngurusin jenazah, maka satu kampung dosa semua. Beruntung di GIS ini ada ustaz, kita kebadalan semua Bu. Artinya apa? Kita diselamatkan kewajibannya atas guru-guru kita. Makanya setelah habis sholat, setelah mendoakan orang tua kita, doakan guru-guru kita. Di jamaahnya khusus rohi Ustaz dan Ustazah Girian Indah Sepom Al-Fatihah. Itu kesebut semua Bu. Ustaz Roni, Ustaz Abdul Muthalib, Ustaz Yani, Ustaz Muhalli, Ustaz Bambang, terus sampai Ustaz Mahrus, sampai ke tahap 1. Ya. Alhamdulillah di bukti di sini lagi sering malaikat Israel datang. Beneran, saya ikut panitia ambulan itu 1 hari 2 orang meninggal. Gak kebayang nih kalau malaikat Israel mampir ke Blok I. Tuh, ini beneran. Mampir ke Blok I dekat Masjid Darussalam lurus. Rumahnya Darul Indur. Ya. Insya Allah harus siap kok. Kan? Mau kita nggak siap, mau kita siap namanya mati itu tetap mati. Saya mutasiah di Blok A, ceramah saya di 7 harinya beliau. Semalam saya ceramah 7 harinya beliau. Besok paginya anaknya meninggal. Pikir udah kelar tinggal tahlilan lagi, diundang lagi Pak Ustadz Roni suruh ceramah. Lah kan saya bingung Bu, ceramah yang jadi Masya Allah. Orang kalau udah dipuji Bu, kita nih kan walana duluan aku bisa minal qawli wal ju. Kita nih dipuji sama Allah bukan hanya karena kita miskin. Dipuji sama anak-anak juga uji. Ada anak bebel banget, padahal rumah bapaknya pinter. Pernah nggak Bu? Ada. Kok ini anak beda sendiri ya, kok emak bapaknya pinter, kok ini anak agak pinter. Itu uji kudusan. Bisa jadi kenapa emak bapaknya pinter? Iya, emak bapaknya pinter karena sekolah dulu. Coba kalau dari sekolah itu kan begitu. Artinya kita disuruh sabar ngurusin anak. Ketika kita sabar, Allah gugurin dosa-dosa kita lewat anak yang kita anggap gak pinter. Cuman kita gak sadar, punya anak gak sempurna. Salah satunya juga kalau ibu ikhlas ngurusin anak itu Bu, itu jadi pahala dan bekal buat masuk surga. Apalagi punya anak perempuan ibu, yang punya anak perempuan baik, Neng, main HP baik. Ya. Nih gadget nih Bu, hati-hati Bu. Saya ceramah di Pedorenan Bu. Di Gunung Sindur itu ada 10 desa. Di Gunung Sindur ada 10 desa. Pak Ustadz Roni jarang kelihatan di GIS. Saya di 10 desa. Saya di LDA itu Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kecamatan Gunung Sindur. Saya muter di 10 desa. Di desa Pedorenan ada kejadian Bu. Apa kejadiannya Pak Ustadz? Emak bapaknya haji. Emak bapaknya bocah pulang dari pondok bagus ya, punya anak santri bagus ya, bagus. Bocah pulang liburan pondok, bocah pulang anaknya perawan. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba anak ini WA-an sama pacarnya. Kata pacarnya,
baru pulang pondok yang iya bang, Neng mah nggak boleh pacaran sama bapak, sama abi, sama umi, begitu. Saking pinternya digoda sama setan, kata pacarnya, ya udah Neng, abang ke situ aja. Gak boleh bang, abang ke situnya pas hukum sama bapak tidur. Ibu bapaknya tidur malam minggu, itu buat anak kita. Datangnya nggak lewat pintu depan, bu, datangnya lewat pintu belakang masuk ke kamar, bu, minta ketemu plus dirinya nyetrum. Coba, nggak ketahuan, sebulan, 2 bulan, 3 bu, 3 bulan, pas 3 bulan itu bocah perawan keluar dari kamar. Kenapa? Kenapa Nek masuk angin mah? Tapi masuk angin kok kagak muntah-muntah dan keterusan. Setelah dicek ternyata NBA. Ya, siapa yang harus disalahin? Mau ngasih main anak kita sama gadget ini? Kalau belum waktunya jangan bu, demi Allah. Anak kita lebih pintar main Mobile Legends sama Free Fire daripada ngapalin beneran ini gitu. Kalau belum waktunya megang handphone jangan dikasih. Ketika nggak dikasih handphone ngambeknya luar biasa. Ya, nih zaman milenial, ibu harus lebih pintar daripada anak. Ibu harus lebih pintar daripada anak-anak kita, insya Allah. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesempatan untuk selalu bertobat kepadanya dan Allah jaga hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Dan mudah-mudahan setiap kita ngaji selalu kita meminta maaf minimal sama diri kita sendiri, minimal minta maaf sama suami, minimal minta maaf sama anak-anak kita. Sampai di rumah peluk anak ibu, sampai di rumah cium tangan suami, sampai di rumah peluk anak-anak kita. Kadang anak-anak kita nggak salah kita omelin bu. Punya anak kecil belum bisa ngomong, tiba-tiba naruh gunting gilang lantai, itu bocah ngambil gunting, dia potong horden, kita pukulin dia, kita sabetin tangannya pakai kayu. Coba bayangin. Padahal anak tahu nggak kalau gunting itu berbahaya? Enggak. Yang salah harusnya siapa? Kita orang tua. Orang tuanya yang benar bagaimana Pak Ustaz? Itu gunting naruhnya jangan sembarangan. Ya, mudah-mudahan yang sedikitnya ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kesempatan untuk senantiasa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, jadi ibu bapak yang baik buat keluarga, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita yang sakinah mawaddah rahmah, anak-anak kita doakan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa alaihim astaghfirullahaladzim bisyakirin hamdan wa bihamdihi wa afina ma huwa illa fi masjid ya rabbana lakal hamdu kama karim wa azim sultan Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Duhai Allah, Kau yang maha tahu hati kami, Allah. Kau maha tahu yang paling tersembunyi, Allah. Kau yang maha tahu betapa hati betapa amanah dan tidak sombong, Allah. Jika itu tugas dari hati kami, Allah, jadikanlah hati kami hati yang bersih daripada penyakit-penyakit hati, Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang soleh, ya Allah, anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua, ya Allah. Jikalau ibunda dan bapak kami masih hidup, ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, ya Allah, dan berikan kesempatan kami untuk jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami sudah meninggal, ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah, terima iman Islamnya, ya Allah, dan masukkan dia ke surga-Mu, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ya Allah, dosa yang disengaja maupun tidak, dosa mata kami, ya Allah, dosa tangan kami, ya Allah, dosa lisan kami, ya Allah, dosa kemaluan kami, ya Allah, dosa rambut kami, ya Allah, dosa tingkah laku kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
bisyirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah karena pribadi saya. Mohon izin saya minta dukungan, minta doa restunya. Saya lagi bikin akun YouTube, jadi ibu bapak yang punya handphone jangan lupa like, share, dan subscribe akun YouTube saya. Ketik kurang ya Ustadz Roni, nanti ada ceramah dan tausiah saya di sana. Mohon dukungannya. Insya Allah sekarang ini YouTube itu salah satu sumber penghasilan ya. Orang udah banyak banget ustadz-ustadz kita itu, guru-guru kita, karena pandemi ceramahnya di YouTube. Nanti YouTube-nya dapat iklan, iklannya yang bayar kita ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.